Selamat malam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi dan juga diberkati oleh Tuhan Yesus. Pada saat ini kita akan merenungkan sabda kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk setiap cinta kasih Tuhan, untuk setiap penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Di malam hari ini ya Bapa, kami akan merenungkan sabda kebenaran firman-Mu. Tuntun sertai setiap kami, supaya kami dapat mengerti, memahami, bahkan mampu untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kehidupan kami. Maka berfirmanlah ya Bapa, kami telah siap untuk merenungkan sabda-Mu. Demi Kristus Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan kita di malam hari ini yaitu dari kitab Yesaya pasal 11 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-10. Yesaya pasal 11 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10 firman Tuhan. Serigala akan tinggal bersama domba dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama. Dan seorang anak kecil akan mengiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu Taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikian kebenaran firman Tuhan yang telah kita baca. Terpujilah Kristus. Maranatha. Tema perenungan kita dalam renungan malam hari ini yaitu akibat pengenalan akan Tuhan. Akibat pengenalan akan Tuhan. Kalau kita berpacu ataupun melihat tema kita, maka pastinya kita sudah sering sekali mendengar bahwa ketika kita mau mengenal Tuhan dengan lebih baik, ketika kita telah berusaha untuk menjadi lebih kenal lagi dengan Tuhan, maka kehidupan kita akan semakin baik. Kehidupan kita akan dijauhi daripada hal-hal yang jahat. Karena kita mengenal Tuhan, maka ketika kita mengalami pergumulan, kita tidak mudah mengeluh, kita tidak mudah untuk berputus asa, tapi kita senantiasa selalu bersyukur dan juga mengimani bahwa dalam setiap pergumulan yang kita alami, ada cara Tuhan yang indah, yang ingin membuat kita menjadi lebih baik lagi untuk ke depannya. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam ayat bacaan kita tadi pagi yaitu ayat 1 sampai dengan ayat 5 itu, Yesaya mau menggambarkan bahwa kehadiran Sang Raja Damai yang digenapi pertama kali dengan kehadiran Tuhan Yesus dan juga karya yang dilakukannya. Maka pada ayat yang ke-6 dan juga ayat yang ke-8 dari bacaan kita ini, ia mau melukiskan sebuah situasi sempurna. Baik binatang buas, hewan ternak, hewan melata yang berbahaya, bahkan anak kecil yang merupakan simbol dari ketidakberdayaan. Karena belum dapat melindungi dirinya sendiri, semua dapat hidup berdampingan dengan bebas tanpa ada ancaman ataupun bahaya apapun. Bayangkan betapa indahnya kehidupan jikalau demikian. Kita pada saat ini pun ketika kita melihat binatang buas pasti kita takut, karena kita takut untuk diterkam dan lain-lain sebagainya. Tetapi Yesaya mau menggambarkan bahwa ketika Raja Damai datang nantinya, kehidupan kita sudah tidak ada lagi kejahatan di dalamnya. Seperti dalam ayat yang ke-9, demikian. Tidak ada lagi yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk. Semua hal-hal yang jahat sudah tidak akan ada lagi. Karena Raja Damai kita yang akan memerintah. Karena Raja Damai kita pasti akan memerintah dengan penuh keadilan, dengan penuh sukacita, yang senantiasa mau merawat setiap warga kerajaannya dengan penuh sukacita, supaya setiap kita dapat merasakan kedamaian. Nah, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi kunci
tidak adanya kejahatan? Jawabannya ada pada ayat 9 yang tadi telah kita baca, yaitu sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan. Apa maksud pengenalan akan Tuhan? Kalau yang saya katakan di awal tadi, ketika kita mengenal Tuhan, kita akan senantiasa bersyukur di setiap keadaan. Dan mengenal Tuhan yaitu adalah suatu sikap menghormati Tuhan dan menjalankan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sehingga dalam kesempatan kita untuk berefleksi pada malam hari ini ada sebuah pertanyaan reflektif, yaitu sudahkah hidup, kerja, dan juga karya dalam pelayanan kita ataupun dalam setiap hal di hari ini dijalani dengan sikap yang takut akan Tuhan dan juga dalam kesetiaan untuk melakukan kehendak Tuhan? Jikalau kita sudah melakukannya, mari kita tingkatkan lagi. Dan jikalau masih berusaha, mari senantiasa kita berefleksi. Apakah dalam setiap hari kehidupan kita telah banyak melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan? Atau kita malah banyak mengecewakan hati Tuhan? Bapak, Ibu, dan Saudara, kiranya refleksi kita di malam hari ini menjadi suatu dorongan agar dalam kehidupan kita di esok hari, di hari esok, pengenalan akan Tuhan menjadi landasan utama kita untuk menjalani kehidupan ini, dan kehidupan kita pun tetap dapat senantiasa berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan berkati kita sekalian. Amin. Mari berdoa Bapak, Ibu, dan Saudara. Ya Allah sumber kasih, Allah sumber kedamaian, Sang Raja damai kami, terima kasih untuk setiap kesempatan yang boleh Engkau berikan kepada kami. Terima kasih untuk setiap sukacita, untuk setiap cinta kasih Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami. Saat ini ya Bapa, kami berefleksi bagaimana kehidupan kami dalam satu hari ini. Ketika ada banyak sekali hal yang membuat kami mengecewakan hati Tuhan, ampuni kami Tuhan. Sehingga kami mau senantiasa diperbaharui setiap harinya untuk dapat menjadi lebih baik lagi ke depannya. Berkati senantiasa kehidupan kami Tuhan. Pada hari ini pun kami bersyukur karena Tuhan mau menyertai kehidupan kami dari pagi tadi hingga pada malam hari ini. Dalam setiap aktivitas yang kami lakukan, terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu yang luar biasa ini. Dan pada saat ini kami akan tertidur, beristirahat, tolong Tuhan supaya kami dapat tertidur dengan nyenyak, dan besok pagi kami dapat kembali melanjutkan kehidupan kami dapat kembali berjuang untuk melakukan yang terbaik demi masa depan kami. Berkati senantiasa keluarga, bahkan kehidupan kami secara pribadi. Tetap senantiasa naungi kami Tuhan, sehingga kami boleh senantiasa beroleh hikmat dan juga kebijaksanaan ketika kami akan melewati setiap hal dalam kehidupan kami. Ini kami Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu saja, demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Sang Raja Damai. Kami telah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, demikianlah renungan kita di malam hari ini. Terima kasih, selamat beristirahat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus berkati kita sekalian.